mimpi gue dari dulu, karena dulu gue main gamenya tuh Roller Coaster Tycoon yang Hmm. bikin-bikin roller coaster. Akhirnya kayaknya ini saatnya deh, mumpung gue masih muda. Ya. Ya udah, let's go, dan mumpung ada duit juga. Ya udah, let's go ke Jepang sendiri. Terus naikin roller coaster, gue videoin dan segala macem. Terus ternyata video ini bikin dia jadi semangat lagi. Kayak ternyata untuk ngejar mimpi yang masa kecil tuh bisa sesemangat gue gitu katanya. Dia jadi nemuin sparknya itu, dan sampai sekarang dia jadi guru les bahasa Jepang di Jepang karena video roller coaster Jepang itu. Siapa sangka, kayak gue nggak kebayang gue bikin konten itu tujuannya tuh sebenarnya untuk gue sendiri, kayak ini dokumentasi gue udah mencapai mimpi gue untuk bisa nyobain roller coaster di Jepang gitu. Tapi ternyata bisa se-impact itu, kayak bikin itu tuh jadi ngubah jalan hidup orang kan. Tiba-tiba jadi guru gitu tuh kayak wow, epic banget sih. Itu gue ngerasa happy banget. Ternyata yang gue cari sih, kayak nggak butuh views jutaan, tapi butuh kayak misalnya nih 10 orang yang nonton. Menurut gue 1 dari 10 orang itu kalau misalnya ada yang tergerak, itu tuh udah impactful banget. Kayaknya lebih baik menginspirasi 1 orang daripada nggak sama sekali. Jadi sayang banget kalau misalnya kita punya konten terus kita nggak share, dan kalau kita meskipun konten kita ditonton sama 10 orang, kalau 1 orang gerak tuh itu udah impactful banget menurut gue. Jadi itu yang membuat ternyata kita bikin konten tuh bisa ngubah orang juga ya. Gitu. Mungkin itu yang bikin gue semangat konten sampai sekarang kali ya. Iya. Itu yang bikin kayak siapa tahu terinspirasi gitu. Wow. Aku juga pernah mikir seperti ini. Mungkin kreator yang bisa terlihat pintar di mata audiensnya itu hal yang sangat umum ya. Tapi kalau kreator itu bisa bikin audiens yang merasa lebih pintar setelah nonton lu punya konten, itu baru storyteller yang menarik sekali. Ya lu nonton konten Olion itu ada feel atau impact-nya gitu. Sehingga tadi aku sempat nulis satu quotes yang menarik ya. True impact doesn't come from what you make. It come from what other become because of it. Jadi orang itu dapat feel apa, dia jadi seperti apa, sampai dia jadi guru di Jepang tadi. Itu karena satu karya lu. Itu yang gue maksud dari storyteller gitu. Itu gila sih. Makanya kayak ngupload apa gitu, itu mungkin dipikirin juga kali ya. Bisa ngimpact orang, bisa jadi lebih mencintai dirinya, atau justru malah kayak lebih emosi gitu. Jadi harus hati-hati untuk bikin konten juga sih. Tadi yang 10 menit itu berarti setelah 10 menit times up udah kayak udah bye-bye. Lo kebayang awkwardnya? Iya, kebayang kayak. Tapi ternyata pada happy sih. Itu surprisingly. Pada kan dibikin testimoni video ya. Terus kayak gue nontonnya kayak oh ternyata pada seneng ya. Pada ada yang lebay sih. Gue gak tahu, semoga ini beneran bukan bukan peres doang. Dibilang 10 menit terberharga dalam hidup. Tapi tahu gak, itu orang itu menarik banget. Jadi dia gak terlalu kenal gue. Jadi kayak dia hanya penasaran, ini apa nih kok boothnya paling beda ya sama booth-booth yang lain. Yang lain tuh pada jualan barang, tapi cuma ada booth Aulion doang nih, bilik Aulion ini yang beda. Akhirnya dia coba masuk. Jadi terus kita ngobrol dari stranger sampai akhirnya ngakak bareng. Terus dan ternyata itu bisa dia seneng banget gitu. Transisi dari awkward ke ngakak itu lu harus ngapain? Gue nanya terus kali ya. Kayak sesimpel, pekerjaan lo apa? Kerjanya ngapain sih? Lo seneng gak pekerjaan itu? Dari rasa penasaran itu ternyata jadi nyambung aja. Tiba-tiba ngomongin, lo percaya gak ada UFO? Gitu. Terus kayak ngomongin zodiak, ngomongin macem-macem. Malah yang lucu tuh ada yang tiba-tiba lagi di pertengahan jalan,
Kak gue ada ini nih, ada nama bisnis, ada 4 nama bisnis, kira-kira mana yang paling bagus ya? Ada yang gitu juga, jadi kayak lucu aja sih. Kayak ngalir aja gitu ngomongnya, random gitu. Dan ternyata menyenangkan juga. Ada yang sampai bilang, ntar gua book lagi deh di hari lain. Karena kan 10 menit sangat-sangat singkat gitu loh. Ada yang langsung dari siang, sorenya tuh dia balik lagi. Dia langsung beli yang 20 menit. Bisa kan langsung kita udah setengah jam. Terus kayak, ternyata ada yang mau ya. Gue juga gak nyangka sih. Ya gue buka kali ya, gue curi ilmunya Olion kali ya. Gue buka suara berkelas 10 minutes. Gue charge berapa gitu ya. Jadi teman-teman bisa datang. Jadi kalau ini serius, kalau teman-teman tertarik untuk ngobrol sama aku 10 menit. Ntar bisa link di deskripsi ya. Tapi di balik bilik Olion tadi, lu juga seorang manusia biasa. Ada Yes. fase lu juga ingin cerita ke orang, ada fase lu ingin juga melepas topi ke lu kesepian, fase-fase lu yang lagi tenggelam gitu ya. Apa yang bisa lu sharing dari fase-fase yang mungkin tidak terlihat di sosial media, fase-fase yang memang obrolan dapur biasanya gitu ya. Aduh, apa karena gue udah berdamai dengan kesendirian ya, gue ngerasa Wow, nice. gue ngerasa nggak pernah sendiri jadinya. Kayak apa karena udah cinta diri sendiri ya? Wah, itu tuh Gue bagus. jadi ini pertanyaan tadi jadi kayak nanya ke diri gue lagi nih. Iya. Kayak apa gue udah cinta sama diri sendiri ya? Jadi gue ngerasa itu. Karena dari ini prinsip gue dari dulu sih. Kalau gue harus bikin karya yang selalu bikinlah karya yang bikin lo jatuh cinta sama diri lo sendiri. Jadi dari yang gue buat karya itu bikin gue jadi lebih jujur, lebih gue, lebih apa adanya gitu. Jadi itu sih yang mungkin bikin gue jadi lebih nyaman jadi diri yang sekarang. Meskipun awkward. Bikinlah karya yang bikin lo jatuh cinta dengan diri lo sendiri. Sangat dalam. Oh iya. Karena aku juga dulu punya idealisme untuk aku tuh maunya ngonten, aku tuh maunya berkarya kalau aku bisa belajar juga dari sana gitu. Makanya mungkin 5 tahun terakhir konten aku tuh berdekatan dengan sama saya improvement, konten aku sama berdekatan sama mungkin versi aku lebih sehat, lebih bugar gitu. Sehingga aku sangat relate dengan kata-kata tadi. Aku sangat senang sehingga aku ingin mengulangi itu. Bikinlah karya yang bikin lu dekat sama diri lu sendiri. Bikinlah karya yang bikin lu happy dengan diri lu sendiri. Bikinlah karya yang bikin lu bangga dengan diri lu sendiri. Dan itu sangat-sangat terhubung bagi teman-teman yang mungkin sudah mencapai titik itu gitu. Mencapai titik bahwa terkesan ada boringnya, ada sacrifice-nya, ada struggle-nya nanti. Tapi lu tahu lu berkarya itu karena apa kan? Big why-nya apa gitu ya. Karena uang. Oh enggak. 20%, 30% karena uang ya, itu hal yang sangat realistis. Bercanda, thank you. Itu di-cut tadi di clipper TikTok itu di-cut. Karena uang, tap, selesai. Bos. Aku juga sempat nulis, aku bilang kalau siapapun, kalau kamu kesepian yang nonton ini, pastikan kamu itu harus menjadi teman yang baik untuk diri kamu sendiri kan. Iya benar. Lu kapan sih terakhir kali neraktir diri lu makan di restoran terenak gitu? Kapan lu menghabiskan waktu lu sendiri untuk beli baju yang lu selama ini suka gitu? Oh my god, itu baru-baru ini. Wow. Iya, kayak sering deh. Bukannya boros ya, tapi ada momen yang kayak kayak gue deserve nih gitu. Bener-bener sendiri, makan cuci sendiri. Gue juga kadang nonton bioskop sendiri juga. Liburan sendiri juga sering banget. Ke Jepang sendiri tuh sering banget. Oh iya? Karena itu kayak biasanya kalau ada project besar yang bikin gue stres mampus, itu biasanya gue harus liburan sendiri gitu. Oh, that's your self reward kali ya.